Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi kebaktian anak-anak bersama Kak Dianha, bersama Koko Yosua ya. Tidak kelihatan ya lagi di sana. Yuk kita siapkan hati untuk kita ini berdoa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kini saatnya kami mau bersuka cita, kami mau bergirang, kami mau hidup dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus bertahta di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Kita angkat satu buah pujian yang berkata, burung pipit tidak menabur, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus yang pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita pujikan dari awal. Burung pipit tidak menabur, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Katakan, terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menabur, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Haleluya. Adik-adik percaya ya, kita diberkati oleh Tuhan masing-masing hidup kita. Mari kita bersuka cita kembali, kita nyanyikan hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita tetap bersuka cita ya, menari bersama-sama semuanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlind
Bye.
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dalam hidup kita. Kita pujikan dari awal. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Secintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, katakan, tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dari hidup kami. Hati kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu buah pujian yang berkata, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita pujikan dari awal ya adik-adik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
berpercaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Saya serahkan pada Kak Mira itu. Shalom adik-adik. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita, juga menyembah Tuhan ya. Nah, kini saatnya adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberi kami ketenangan. Biarlah kami dapat menjadi anak-Mu yang baik. Kami bisa duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pesan-pesan yang daripada Engkau di sore hari ini kami mengerti. Roh Kudus-Mu itu yang menuntun dan membimbing kami supaya kami mengerti apa yang Engkau sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau yang menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan kata. Amin. Nah, di sore hari ini adik-adik bersama Kak Miracle, kita mau mendengar cerita Alkitab di dalam 1 Samuel 12 ayat 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 37 yang menceritakan tentang Daud dan Goliat. Pasti adik-adik tahu ya cerita Daud dan Goliat. Daud ini adalah seorang anak kecil yang pemberani. Daud juga adalah seorang gembala yang mengembalakan domba-domba. Dia bahkan sudah banyak melawan binatang buas yang mengganggu domba-dombanya. Seorang anak kecil melawan binatang buas. Sangat berani bukan ya adik-adik? Nah, sewaktu kecilnya itu dia menjadi gembala dan akhirnya dia diangkat menjadi raja. Dan saat dia menjadi gembala, suatu hari ayah Daud ini memanggil Daud. Seperti adik-adik jika dipanggil oleh mama atau papa, sini tolong belikan gula atau tolong belikan roti gitu ya. Nah, sama kayak Daud adik-adik. Ayahnya Daud memanggil, Daud sini ya. Terus Daud menghampiri ayahnya dan ayahnya berkata, Daud tolong berikan makanan ini kepada kakak-kakakmu di medan perang. Nah, Daud ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dan Daud ini menuju ke medan perang dan dia saat sampai di medan perang itu menuju ke barisan kakak-kakaknya. Nah, saat di barisan kakak-kakaknya, Daud ini tiba-tiba melihat ada seorang pendekar yang badannya besar dan tinggi adik-adik. Tiba-tiba pendekar ini masuk dalam medan perang ini dan semua orang menjadi takut. Ya adik-adik, semua orang itu menjadi takut. Akhirnya tidak ada yang berani melawan pendekar ini. Siapa nama pendekar ini ya adik-adik? Namanya Goliat. Nah, Goliat ini adalah orang yang ditakuti sama semua orang, bahkan raja-raja pun takut, prajurit-prajurit pun takut. Tapi
Daud ini sangat pemberani. Dia mau mengajukan diri untuk melawan Goliat, untuk Goliat musnah ya adik-adik. Nah, tapi Daud ini diremehkan oleh semua orang yang ada di situ, oleh raja, oleh prajurit, bahkan oleh kakak-kakaknya diremehkan. Kamu siapa? Kamu anak kecil ya. Nah, akhirnya Daud dipanggil raja dan Daud meyakinkan raja bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, meskipun Daud diremehkan adik-adik, kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang 45 ya adik-adik. Nah, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Nah, di sini Daud berani karena Daud memiliki percaya bahwa Tuhan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Nah, untuk Daud mengalahkan Goliat. Nah, akhirnya Daud dan Goliat berperang. Daud hanya menggunakan seperti tongkat dan batu-batu kecil, tapi Goliat membawa pedang-pedangnya. Nah, untuk akal manusia sangat tidak mungkin ya adik-adik. Nah, akhirnya siapa yang menang? Daud yang menang karena Tuhan menolong Daud, karena Daud memiliki iman yang berasal dari pendengaran. Nah, pendengaran oleh Kristus. Nah, Daud ini percaya bahwa Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu lebih besar daripada Goliat. Jadi Daud ini tidak mendengarkan kata-kata orang-orang di sekeliling, "Kamu kecil, kamu tidak bisa, kamu siapa?" gitu ya. Jadi Daud tetap percaya diri, Daud tetap percaya bahwa Tuhan itu menolong Daud. Nah, yang terpenting itu Daud punya iman adik-adik. Tuhan lebih besar daripada Goliat. Nah, tidak hanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak hanya kita mengandalkan pikiran kita sendiri ya adik-adik, seperti Goliat mengandalkan dirinya sendiri. Dia memiliki badan yang besar, tubuh yang tinggi, dan dia menggunakan senjata-senjata perang. Dia percaya, dia yakin bahwa aku bisa mengalahkan semua orang, aku bisa mengalahkan seorang anak Daud ini. Dia menggunakan kekuatannya sendiri, sedangkan Daud menggunakan kekuatan dari yang Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Karena ya kita tertulis, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Seperti siapa? Goliat mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya Goliat kalah dengan seorang anak yang masih kecil. Daud itu kalah karena dengan kesombongannya itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita milikilah iman ya adik-adik untuk percaya ya adik-adik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki sekarang, apapun yang kita punya sekarang, itu semuanya dari Tuhan ya. Jangan kita sombong adik-adik, aku punya ini, aku bisa ini, aku bisa itu ya. Jangan ya adik-adik, tapi biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Karena jika kita punya kuasa, kita punya sesuatu yang membuat kita bisa
mengalahkan orang-orang, kita bisa juara, kita bisa mendapat nilai bagus. Nah, itu semua berasal dari Tuhan. Itu semua berkat dari Tuhan, dan kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya adik-adik, milikilah iman, percaya pada Tuhan supaya Tuhan terus menolong kita dalam keadaan apapun. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberi keberanian dan kemenangan, dan Tuhan akan menolong kita dalam segala apapun. Di badai besar apapun, Tuhan akan menolong kita. Percaya adik-adik bahwa Tuhan itu akan menolong setiap anak-anaknya. Iya adik-adik, dari sini kita bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan dari iman yang kita miliki. Kita memiliki iman, kita tumbuhkan iman kita supaya dari firman-firman Tuhan iman kita tumbuh, dan akhirnya kita dari iman itu kita percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan lebih dari apapun. Tuhan dapat menolong kita meskipun musuh besar, meskipun susah keadaan kita, tapi Tuhan tetap akan menolong kita. Ya adik-adik, sekian renungan yang dapat Kak Miracle sampaikan. Kita tutup firman ini dengan doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sangat baik, kami banyak belajar Tuhan, untuk kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Biarlah kami terus ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami mau mengundang Engkau untuk Engkau masuk dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengatur, Engkau yang membimbing kami dalam segala apapun. Kami mau Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, mendapat bimbingan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.